Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwika Putra, NIM 2301011081, Prodi Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar data science yang diampu oleh Ibu Nurmalita, yaitu dengan judul Penggalian Insight dari Data COVID-19 dengan Visualisasi Studi Kasus Data Korea Selatan. Data COVID-19 di Korea Selatan. Data ini diambil dari data yang didapatkan dari website penyedia data Kaggle. Adalah data COVID-19 dari Korea Selatan. Eh, Di sini dimaksudkan untuk memberikan contoh atau salah satu opsi jawaban tentang hal-hal yang dilakukan data scientist dalam menyiapkan visualisasi terkait COVID-19. Data yang tersedia merupakan hasil rekaman kasus-kasus mulai dari tanggal 20 Januari sampai dengan 30 April 2020, yaitu data dari Kaggle tahun 2020. Setiap data di sini berupa tabel yang dapat dibuka dengan Excel. Sebagian tabel pada data COVID-19 tersebut adalah data kasus, yaitu case CSV, data pasien, yaitu pasien info CSV, serta data time series yang terdiri dari time CSV, time age CSV, time gender CSV, dan time province CSV. Data scientist harus memiliki curiosity, hacker mind, juga menguasai teknologi-teknologi yang dibutuhkan. Visualisasi data merupakan kegiatan penting pada tahap eksplorasi data maupun untuk memaparkan insight yang merupakan informasi berharga atau menarik dari data. Jadi salah satu pekerjaan penting seorang data scientist adalah membuat visualisasi dari data yang efektif dalam menjawab tujuan yang disasar. Ketika orang dihadapkan dengan data, misal berupa angka-angka yang tertuang dalam tabel-tabel, apalagi dalam jumlah baris yang banyak, atau mungkin ratusan hingga ribuan data, akan sulit bagi orang untuk memahami informasi dari data tersebut. Untuk itu dibutuhkan berupa visualisasi yang mempresentasikan ringkasan data agar dapat menghasilkan visualisasi yang tepat, dan dapat menyampaikan informasi yang diinginkan. Data scientist perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pelajari data. Semua elemen data harus dipelajari dengan seksama dan teliti, sehingga data benar-benar dipahami dan dikuasai. Untuk langkah kedua, yaitu tentukan pertanyaan insight, merumuskan insight apa saja yang akan digali dan disampaikan dari data yang dimiliki. Di sini seringkali data scientist perlu menghitung ringkasan-ringkasan data dan kadang membuat visualisasi dengan cepat untuk menginterpretasikannya. Untuk yang ketiga yaitu pilih bentuk visualisasi. Menentukan bentuk visualisasi apakah itu grafik, teks, atau tabel. Bentuk-bentuk perlu dipilih sesuai bentuk-bentuk perlu dipilih yang sesuai dan efektif untuk menyampaikan tiap informasi dan audiens atau pembaca yang ditarget. Untuk yang keempat, pilih tools, software atau perangkat lunak yang tepat untuk tiap bentuk visual yang akan dibuat. Belum tentu satu tools dapat digunakan untuk membuat semua visualisasi yang diinginkan. Jadi harus dicari dua atau lebih tools yang sesuai. Untuk langkah kelima, siapkan data, yaitu menyiapkan data dengan format sedemikian rupa sehingga dapat ditangani atau diproses oleh tools yang dipilih.
Untuk yang keenam yaitu buat visualisasi, yaitu membuat visualisasi dari data yang sudah disiapkan dan ini biasanya tidak sekali jadi. Eh, Setelah bentuk visual ada, harus dievaluasi apakah sudah jelas, bagus, dan informasi tersampaikan. Jika masih ada yang kurang atau tidak tepat dalam mempresentasikan insight, visualisasi perlu diperbaiki lagi. Untuk bentuk-bentuk visualisasi, terdapat bermacam-macam bentuk visualisasi, namun mayoritas kebutuhan untuk memvisualisasikan data dapat dipenuhi dengan menggunakan beberapa bentuk saja, yaitu yang pertama garis atau line. Ini cocok untuk data time series dan memberikan tren. Misalnya untuk harga satu atau lebih saham dari tanggal ke tanggal. Untuk bentuk kedua yaitu plot tersebar atau scatter plot. Ini cocok untuk menunjukkan hubungan antara dua nilai variabel. Untuk yang bentuk ketiga itu bar vertikal, ini cocok digunakan ketika ingin ditunjukkan nilai-nilai beberapa variabel atau kategori agar terlihat perbandingannya. Untuk bentuk selanjutnya itu bar horizontal lebih cocok digunakan ketika nama variabel atau kategori data panjang. Contohnya nama provinsi kayak gitu. Untuk bentuk selanjutnya yaitu teks sederhana, yaitu jika terdapat satu atau dua angka penting yang akan dibagikan. Selain bentuk-bentuk yang tadi, terdapat bentuk visualisasi untuk kebutuhan khusus lainnya, yaitu visualisasi data dari peta. Visualisasi data pada titik-titik tertentu, misalnya kota, kecamatan, rumah sakit, dan lain-lain, dilakukan dengan membuat simbol, misalnya lingkaran yang proporsional dengan nilai data. Untuk bentuk yang selanjutnya yaitu visualisasi graf. Yang dimaksud graf di sini adalah sekumpulan simpul dan sisi. Satu simpul mempresentasikan sebuah objek pada data tertentu, misalnya orang, dokumen, nomor telepon, transaksi, dan lain-lain. Sedangkan sisi mempresentasikan hubungan antar simpul. Eh, Pada slide ini dan selanjutnya akan diberikan contoh-contoh pertanyaan yang timbul yang didasari karena ada curiosity terhadap data. Apa yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan sampai mendapatkan visualisasi dan insight yang tersampaikan melalui visualisasi itu, serta jenis contoh-contoh jenis visualisasi yang sudah disebutkan tadi. Untuk yang pertanyaan pertama yaitu bagaimana tren tes COVID-19 dilakukan di Korsel dari waktu ke waktu. Apakah banyak orang yang terbebas? Bentuk visual yang cocok adalah garis yang merepresentasikan jumlah jumlah yang dites dan jumlah yang negatif terhadap waktu. Pada file time CSV, data sudah tersedia. Hanya saja pada data asli, tanggal ditulis dengan format bulan garing tanggal garing tahun. Karena periode sudah diketahui, yaitu Januari sampai dengan April 2020, maka format tanggal perlu diubah ke tanggal strip nama bulan agar grafik lebih singkat dan cepat dibaca. Selanjutnya dengan Excel dibuat grafik garis. Warna garis diubah ke biru dan hijau. Untuk visualisasinya seperti gambar di samping. Untuk insight dari data, tes dilakukan dengan cepat. Grafik naik eksponensial dari Februari ke akhir April. Dan dari waktu ke waktu, hasilnya sebagian besar negatif. Untuk pertanyaan kedua, untuk pasien yang meninggal, berapa lama pasien dirawat? Data belum tersedia, namun lama kesembuhan dapat dihitung dari file pasieninfo.csv. Kasus-kasus pada pasien info harus dipilih dulu untuk mendapatkan kasus-kasus meninggal.
Pemilihan dilakukan dengan filter di mana kolom state bernilai bernilai dikis atau meninggal. Dari sini hanya ditemukan 60 kasus. Kemudian lama pasien dirawat sampai meninggal dihitung dengan mengurangi nilai dikis date dengan confirmed date. Setelah dilihat, ternyata jumlah hari pada 60 kasus bervariasi. Untuk menunjukkan variasi tersebut, dibuat visualisasi dengan menggunakan scatter plot pada tiap kasus. Untuk contohnya seperti gambar di samping, visualisasi untuk scatter plotnya. Untuk insight dari data, yaitu lama pasien dirawat sebelum meninggal bervariasi. Terbanyak berada di rentang 2 sampai 11 hari. Dengan median atau nilai tengah 5,5 hari. Angka 0 mengindikasikan bahwa kasus tersebut terkonfirmasi pada tanggal yang bersamaan dengan terkonfirmasi terinfeksi. Untuk contoh pertanyaan selanjutnya, yaitu hasil analisis dari berbagai negara mengindikasikan bahwa semakin tua pasien, risiko kematian semakin tinggi. Untuk Indonesia, berdasar informasi pada website peta sebaran, mulai umur 45, persentase meninggal di atas 40%. Bagaimana dengan pasien di Korsel? Untuk menjawabnya, data yang harus disiapkan dari data harus disiapkan dari file time CSV. Data jumlah orang meninggal dipilih per kelompok umur pada tanggal terakhir, yaitu 30 April 2020. Lalu presentase dihitung untuk tiap kelompok umur dengan membaginya dengan jumlah total meninggal. Di sini dipilih grafik bar vertikal agar kenaikan dari kurang lebih umur kurang dari 10 sampai 80-an terlihat jelas. Dengan menggunakan Excel, hasil perhitungan persentase per kelompok umur digunakan untuk membuat grafik bar vertikal. Untuk tampilan visualisasinya seperti gambar di samping, menggunakan grafik bar vertikal. Untuk insight dari datanya, makin tua umur orang yang terinfeksi COVID-19, makin besar risiko kematiannya. Risiko meningkat tajam sejak umur 50-an. Untuk contoh pertanyaan selanjutnya, yaitu berbagai hasil analisis data COVID-19 berdasar umur menunjukkan hasil bahwa suatu negara ke negara lain distribusi orang yang terserang COVID-19 berbeda-beda. Ada orang-orang yang mengira bahwa COVID-19 lebih banyak menyerang kaum tua. Bagaimana dengan di Korsel? Bagaimana presentase tiap kelompok umur? Untuk menjawab pertanyaan ini, data tersedia di file temp CSV, namun harus dipilih jumlah per kelompok umur pada tanggal terakhir, yaitu 30 April 2020. Untuk memvisualisasikan jumlah terinfeksi pada tiap kelompok umur, dipilih grafik bar horizontal agar perbandingan terlihat jelas. Dengan menggunakan Excel, hasil perhitungan jumlah per kelompok umur digunakan untuk membuat grafik bar. Untuk contoh visualisasinya seperti gambar di samping menggunakan visualisasi grafik bar horizontal. Untuk insight dari data yaitu yang terpapar COVID-19 terbanyak di umur 20-an, kedua di umur 50-an, dan ketiga di umur 40-an. Jadi berbeda dengan anggapan banyak orang. Di Korsel ternyata umur 20-an memiliki resiko tertinggi terinfeksi COVID-19. Mungkin cukup sekian paparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.